Hindarilah berjuang dengan caci maki. Hindarilah berjuang dengan kata-kata kasar dan fitnah. Sesungguhnya semua itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ajaran agama di Indonesia yang rasa membenci hal seperti itu. Bukan hanya agama Islam. Kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita satu dalam Pancasila. Itu pesan dari pendiri Nahdlatul Ulama. Dalam berjuang juga kita jangan berpagi suri. Seperti kata ketua pengurus wilayah, kita harus benar-benar berjuang 24 jam. Ya, sudah saatnya kita berjuang. Tidak ada waktu kita mengurus hal-hal sepele, hal-hal yang bisa membuat perjuangan itu mandek, tidak ada waktu. Ya, kita sebagai pengurus organisasi, sebagai tokoh-tokoh organisasi, saatnya kita berjuang di Nahdlatul Ulama. Bukan hanya meributkan hal-hal kecil, bukan hanya meributkan satu sumur saja. Nahdlatul Ulama harus mempunyai sumur yang banyak, yang bukan hanya ada di NTB, tapi berada di seluruh Nusantara, tapi berada di seluruh dunia. Ya, jangan kita mengkedirkan diri dengan masalah sepele yang menjadi fitnah kepada PBNW. Jangan menyelesaikan hal yang sepele. Seorang pengecut hanya menyelesaikan hal sepele, bukan menjadi pejuang Nahdlatul Ulama. Pejuang Nahdlatul Ulama yang siap berjuang dimanapun dan kapanpun, bukan terganggu dengan hal-hal sepele. Saya secara pribadi menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak mau terganggu dengan hal-hal sepele. Saya tidak mau disendat perjuangan saya, karena hidup mati saya untuk NW. Karena ini Maulana saya mengamanatkan saya sebagai pengganti beliau, sebagai penerus perjuangan di Nahdlatul Ulama. Apapun hambatan akan saya langgar, apapun hambatan akan saya libas. Karena Nahdlatul Ulama tidak boleh tersendat dengan hal sepele, dengan kerikil kecil. Nahdlatul Ulama harus terus berkibar di seluruh dunia. Seperti pekangan ini Maulana Syekh mencapai tujuannya, kejayaan Nahdlatul Ulama di seluruh dunia. Nah, kemarin kita sudah singgung kalau tidak salah ya, bagaimana obat dari hasad itu, mencegah hasad itu kayak apa. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Min fadlihi ala may yasha min ibadi. Ada dua hal yang perlu kita ingat supaya kita jangan hasad dengki kepada orang. Apa itu? Pertama, min fadlihi, bahwa yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah hadiah dari Allah. Ini pengingat supaya kita tidak hasad kepada orang, atau supaya kita tidak takabur. Min fadlihi, tidak ada kewajiban Allah memberikan nikmat kepada manusia. Jangankan kewajiban memberi nikmat, menciptakan saya saja Allah tidak punya kewajiban. Siapa yang mewajibkan Allah menciptakan Anda? Tidak ada. Jadi manusia adanya kita dan semua yang mengikutinya. Nikmat-nikmat lahir, batin, apapun namanya yang hari-hari kita rasakan, udara yang kita hirup, ya, napas yang masih ada, ya, jantung yang masih bergerak, semua fadlun minallah. Itu karunia Allah. Jadi kalau orang lain dapat sesuatu, Anda jangan sombong, dan kalau Anda mendapat sesuatu, kalau orang lain mendapat sesuatu, Anda jangan hasad. Kalau kamu yang dapatkan, kamu tidak boleh sombong. Karena sekali lagi itu adalah fadlun, karunia Allah. Yang kedua, mayyasha. Ini untuk obat supaya hasad, jangan sampai hasad itu menimpa kita. Mayyasha, ya Allah yang menentukan kepada siapa satu nikmat, kadarnya bagaimana, gitu kan? Nunazzilu biqadar. Allah menurunkan segala sesuatu itu dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Jadi kalau orang dapat apa, itu ukuran yang Allah berikan. Kalau kita hasad, berarti kita menggugat Allah di situ. Nah, ini bagian ya, satu frasa yang menurut saya perlu untuk kita hidupkan dalam diri kita. Apa itu? Min fadlihi ala may yasha. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bahwa min fadlihi, semua itu semata karunia Allah. Tak ada kewajiban atas Allah untuk memberikan apapun kepada siapapun. Mayyasha. Dan siapa yang dikasih, itu Allah yang punya hak sepenuhnya. Doa-doa boleh, ikhtiar boleh, tapi sampainya nikmat, itu takdir Allah.